Bab 2386. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, Tuan Lu. Oh, tidak, itu pasti Kaisar Lu. Haha, Kaisar Lu ada di sini. Keluarga Simen saya sangat tersanjung. Kita harus mengatur perjamuan malam ini dan mengundang semua prajurit di wilayah asal utara untuk datang dan melihat sikap Kaisar Lu. Patriark Simen berlari kencang dari kaki Gunung Zhenming, dan tawanya menyebar ke seluruh keluarga Simen. Junior Lu Chen, temui Patriark Simen. Lu Chen terkekeh, dan dengan sungguh-sungguh memberi hormat prajurit kepada Simen Patriark untuk menunjukkan rasa hormatnya. Kaisar Lu adalah bangsawan keluarga Simen saya, jadi Anda tidak perlu bersikap sopan. Leluhur Simen berlari ke arahnya dan segera membalas hormat untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada orang kuat itu. Leluhur tua, apakah kamu membawa jimat Kaisar? Keluarga Simon bertanya. Tentu, leluhur Simen mengambil sebuah kotak brokat kecil dan langsung membukanya, memperlihatkan jimat Kaisar di dalamnya. Bentuk dan bahan jimat Kaisar ini sama persis dengan yang diberikan oleh Patriark Beiming. Di zaman kuno, Kaisar formasi keluarga Beiming ingin memasuki alam abadi. Sebelum pergi, dia ingin meninggalkan harta untuk keluarga Beiming. Jadi dia bergandengan tangan dengan keluarga Simen saya untuk membuat jimat Kaisar. Keluarga Simen saya mengirimkan 10 Kaisar jimat untuk membantu Kaisar formasi agar berhasil menempa 2 jimat Kaisar. 1 Kaisar formasi dibawa kembali ke keluarga Beiming, dan 1 tetap di keluarga Simen saya. Kaisar jimat ini adalah harta keluarga Simen kami. Tidak peduli bahaya apapun, keluarga Simen saya tidak akan menggunakannya. Sekarang, kamu, Lu Chen, membutuhkan, dan keluarga Beiming juga telah mengirimkan jimat Kaisar. Bagaimana keluarga Simen saya bisa tertinggal dari yang lain? Leluhur Simen mengatakan demikian. Terima kasih, Patriark Simen, atas kemurahan hati Anda. Lu Chen terkekeh, mengangkat tangannya sedikit, dan menunggu Patriark Simen membawa jimat Kaisar. Jimat Kaisar sangat mudah digunakan, artefak penyelamat jiwa. Apalagi sebelum ia dinobatkan sebagai Kaisar, Zhan Jiu tidak memiliki kekuatan untuk mendorongnya, sehingga ia sangat membutuhkan jimat Kaisar di tangannya. Awalnya, jimat Kaisar ini akan diwariskan kepada kurcaciku oleh lelaki tua ini. Saya mendengar bahwa kurcaci saya telah menjadi seorang Kaisar. Tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi, dan dia mungkin menghadapi musuh setingkat Kaisar Agung di masa depan. Dengan jimat Kaisar di tangan, kurcaci saya akan memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupnya. Kecuali kurcaci itu memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar, maka jimat Kaisar ini tidak diperlukan. Patriark Simen tidak menyerahkan jimat Kaisar, tetapi berbalik dan berkata demikian. Implikasinya sangat jelas, sebenarnya dia bertanya pada Lu Chen, bisakah Gunung Pendek membuktikan Kaisar? Pada saat yang sama, ada arti lain, yaitu saya berharap dapat menggunakan jimat Kaisar ini sebagai imbalan atas Lu Chen membantu Aisan menjadi Kaisar. Leluhur Simen pasti sudah tua, proses pengiriman jimat Kaisar penuh dengan bisnis. Jangan khawatir, Patriark Simen, saya yakin Simen Qianshan akan menjadi Kaisar dari generasi jimat. Lu Chen tidak repot-repot berdebat dengan Patriark Simen, jadi dia setuju saja. Dia membeli lebih dari 5.000 keberuntungan Kaisar Agung di Xianyu, belum lagi Gunung Pendek dapat membuktikan Kaisar. Setiap orang di seluruh pasukan fanatik memiliki bagian, dan tidak ada satu pun yang tersisa. Terima kasih, Lu Huang. Patriark Simen sangat gembira, matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar, dan dia dengan hormat menyerahkan jimat Kaisar ke tangan Lu Chen. Terima kasih keluarga Simen karena telah memotong cinta dan memberikan harta kota. Lu Chen mengambil jimat Kaisar, menerimanya dengan berlinang air mata, dan akhirnya mendapatkan jimat Kaisar terakhir. Berhentilah bicara omong kosong, perjamuan keluarga akan segera dimulai, dan lelaki tua ini ingin menawarkan 1000 cangkir anggur spiritual kepada Kaisar Lu. Leluhur Simen melambaikan tangannya dan berkata demikian. Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi ke menara senjata, aku akan mengatur 100 wanita cantik untuk Lu Chen dulu. Ketika Simen Yinghao mendengar bahwa putranya ditakdirkan untuk menjadi Kaisar, dia sangat gembira hingga air mata memenuhi matanya, dan dia siap membayar kembali Lu Chen dengan baik. Tanpa diduga, Lu Chen tiba-tiba melayang ke udara, berdiri di udara, memberi isyarat kepada 2 orang di bawah, lalu berkata, maafkan saya, bencana akan datang, saya harus kembali untuk mempersiapkan pertempuran,
jadi saya tidak bisa tinggal di keluarga Simen sebagai tamu. Jika aku punya waktu luang di masa depan, aku pasti akan datang untuk mengganggumu, jadi aku akan pergi. Petik 2. Pergi begitu cepat, bagaimana dengan 100 wanita cantik? Petik 2. Simen Yinghao berteriak. Patriark Simen ambillah dan nikmatilah. Lu Chen terkekeh, berbalik dan pergi, dan terbang ribuan mil jauhnya dalam sekejap, tapi dia masih mendengar teriakan Simen Yinghao dari kejauhan, aku menikmatinya, hanya kamu. Mendengar ini, Lu Chen Waner tersenyum dan terus terbang dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, dia terbang 108.000 mil jauhnya, lalu dia menarik napas. Patriark Simen, aku benar-benar tidak tahan dengannya. Terlebih lagi, jimat kaisar sudah di tangan, kenapa kamu tidak cepat pergi? Kemalangan akan datang kapan saja, dia tidak bisa menyia-nyiakan waktunya untuk keluarga Simen. Jiao besar, Lu Chen menyeret Jiao besar keluar dari manik yang kacau, lalu menaiki Jiao tersebut, dan memerintahkan Jiao besar untuk terbang ke Zhongzhou dan kembali ke ladang Shuro Kabut Darah. Benar sekali, kembalilah ke Blood Mist Surafield, bukan ke Broken Land. Dari 4 kaisar dunia bawah, dia memenggal 1, dan 3 sisanya, Kaisar Feng Yao bisa menyelesaikannya. Terlebih lagi, dengan bantuan 9 surga Phoenix, Kaisar Feng Yao tidak akan kalah. Jadi, tidak masuk akal baginya untuk kembali ke Broken Lands. Dia tidak bisa melawan medan perang Kaisar Agung, jadi kembalilah dan lakukan. Mengapa tidak, kembali ke ladang Shuro Kabut Darah dan lihat bagaimana kinerja Kaisar Naga Gemuk itu. King Lin Jiao adalah Jiao Huang tingkat menengah, pangkatnya tinggi, dan kecepatan terbangnya sangat cepat, dan dengan cepat terbang ke tepi Laut Terlarang. Kemudian, seberangi Laut Terlarang, masuk ke benua tengah, dan temukan pintu masuk lapangan Sura Kabut Darah. Di tempat peristirahatan, Legiun fanatik menjaga Fei Long, sementara Kaisar menjaga pinggiran, semuanya melindungi Fat Long. Di langit di atas Danau Yongchen di kejauhan, raja dari semua klan masih mengawasi dari tempatnya masing-masing, tidak berani lewat. Faktanya, raja tidak memenuhi syarat untuk lulus. Ketika Lu Chen bergegas kembali, terdengar suara gemuruh di langit, dan cahaya ungu berkembang. Di atas langit, lingkaran cahaya besar di Guan tidak lagi redup, tetapi bersinar dengan cahaya ungu terang, menerangi dunia. Mahkota Kaisar cerah, dan Kaisar sukses. Naga gemuk, Lu Chen sangat gembira, langsung terbang, dan menatap Fei Long pada pandangan pertama. Mata naga gemuk tertutup rapat, dan dia masih dalam kondisi pencerahan, tetapi lingkaran cahaya ungu di Guan di kepalanya sudah sangat terang. Selamat kepada Kaisar Gemuk, selamat, Kaisar Perisai, selamat, Naga Gemuk, selamat, Gendut, selamat kepada Kaisar. Pada saat itu, suara kegembiraan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, menyebar ke seluruh bidang Kabut Darah Shuro. Bajingan itu berani menyebutku pengecut. Petik 2. Tiba-tiba, Fei Long membuka matanya, kemarahan tanpa nama melonjak, aura menakutkan meletus, dan kekuatan Kaisar yang kuat terpancar, langsung menekan orang yang memanggilnya untuk menasihati Kaisar. Pada saat itu, kekuatan Fei Long tidak ada bandingannya, dan aura Kaisar Agung menindas semua makhluk hidup, bahkan tanpa merasa marah. Hanya saja prestise kekaisarannya bisa membuat orang lain kewalahan, tapi tidak bisa membuat orang tertentu kewalahan. Bentak, sebuah suara menyebar ke seluruh penonton. Itu sukses besar, naga gemuk tercengang. Saudaraku, jangan membenturkan kepalamu, hati-hati sampai mematahkan mahkotanya. Fei Long mengusap kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa. Baru saja, aku adalah bajingan yang kamu cari, orang yang aku panggil kamu pengecut. Lu Chen berkata dengan marah. Sepertinya aku mengenali orang yang salah. Wajah Fei Long membiru, mengetahui ada yang tidak beres, dia bahkan tidak berani kentut. Pada saat ini, aura bidang Shuro Kabut Darah berubah drastis, dan keagungan seorang Kaisar Agung terpancar dari luar. Di Wei, pada saat itu, wajah semua orang tercengang, dan semua orang merasa bingung dan luar biasa. Nasib Kaisar Agung telah terungkap, Fei Long merebutnya, berhasil membuktikan Kaisar, dan menjadi satu-satunya Kaisar Agung di benua Yuanwu. Namun, bagaimana mungkin ada Kaisar Agung lainnya? Hahaha, dari arah pintu masuk Blood Mist Surafield, terdengar ledakan tawa yang menyeramkan, gelombang suaranya begitu kuat hingga melukai gendang telinga. Segera setelah itu, di sisi lain arena, ada energi gelap yang kuat muncul, memancarkan seluruh bidang kabut darah Sura. Hades,
Mengapa Hades datang ke sini? Kultivasi orang-orang dari klan Ming itu memang seperti itu. Mereka bahkan tidak datang untuk bersaing demi keberuntungan Kaisar Agung. Saya pikir mereka bahkan tidak memiliki kaisar. Kenapa ada kekuatan Kaisar Agung? Sekarang, semua orang terkejut saat mengetahui Hades akan datang. Kakak senior, kamu datang ke sini tepat setelah aku menjadi kaisar, dan kamu juga membawa kaisar yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Fei Long tertegun, dan bertanya lagi pada Lu Chen, saudaraku, jangan bilang padaku, kamu akan segera membukanya lagi, kan? Kamu menebaknya dengan benar, 100 poin, hadiah kayu. Binatang laut bukanlah bencana, tapi sekarang adalah bencana yang sebenarnya, dan Kaisar Dunia Bawah ada di sini. Suara menyeringai tadi adalah suara Raja Du dari Mingzu sebelumnya, dan orang ini sekarang adalah Kaisar Agung. Aku tidak tahu seberapa kuat Kaisar Du, tapi aku tahu bahwa kamu adalah Kaisar Perisai, dan kamu benar-benar tahan lama. Kata Lu Chen, saya akan pergi. Yang lain membuktikan Kaisar dan saya membuktikan Kaisar. Yang lain membuktikan Kaisar dengan lancar, tetapi saya sesekali membuktikan Kaisar. Saya hampir menjadi gila. Sungguh tidak mudah bagi saya untuk menjadi Kaisar. Bisakah Anda membiarkan aku menarik napas? Fei Long berkata dengan wajah pahit. Inilah hidup, dan ini hidupmu. Tidak ada yang perlu dikeluhkan. Bersiaplah untuk memulai. Lu Chen menepuk bahu Fei Long, jadi dia tidak punya pilihan selain menghibur konselor. Tidak mungkin, dia tidak menyangka peritua Mingnan benar-benar memiliki sarana untuk melatih Kaisar Du. Dia bahkan tidak menyangka bahwa setelah binatang laut itu dibunuh, Fei Long baru saja menjadi Kaisar, dan Kaisar Feng Yao baru saja dibangkitkan, waktu semakin singkat dan segalanya tidak stabil, sehingga Kaisar Du akan datang pada saat yang tepat. Apakah Kaisar Du itu kuat? Fei Long bertanya. Brengsek, waktu untuk membuktikan Kaisar tidak lebih lama dari waktumu. Kata Lu Chen, bahkan jika itu seekor burung, aku bisa menekan kepalanya ke tanah dan menggosoknya ke depan dan ke belakang. Mendengar bahwa pihak lain tidak melakukannya dengan baik, mata Fat Long berbinar, dan dia segera menjadi hidup. Kaisar Du mudah dilakukan, tapi saya khawatir bukan hanya Kaisar Du yang akan datang. Lu Chen melihat ke arah arena, mengerutkan kening dan berkata, takut, ada lebih dari satu Kaisar Dunia Bawah, apa yang harus aku lakukan? Mendengar ini, wajah Fei Long langsung berubah menjadi hijau. Kamu adalah Kaisar Perisai, kamu takut pada rambut, dan jika kamu memasang puluhan ribu perisai Kaisar, Kaisar Dunia Bawah sebanyak apapun tidak akan mampu menyakitimu. Lu Chen menoleh, menatap legiun fanatik dan para Kaisar, dan berkata, hadirin sekalian, izinkan saya memberitahu Anda sebuah kabar buruk. Bencana sebenarnya bukanlah 1000 kaisar dari ras Octococcus, tetapi Kaisar Dunia Bawah dari Hades. Bencana ini sedikit kepalanya besar, itu bukan lagi sesuatu yang bisa kamu lawan. Semua orang mundur ke sisi Danau Yongchen, dan tempat ini diserahkan kepada Fei Long dan aku. Bersumpah untuk mengikuti bos untuk bertarung. Perintah Lu Chen diturunkan, tetapi legiun fanatik tidak bergerak, dan seseorang memanggil. Ini pesananku. Lu Chen mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap. Tentu saja, para prajurit legiun tidak berani melanggar perintah. Mereka bertindak cepat, dan mundur ke Danau Yongchen dengan tertib. Kaisar pun mengambil tindakan, dan beberapa orang mengikuti legiun fanatik untuk mengungsi, namun masih banyak orang yang bersikeras untuk tidak pergi. Waner, Ming Yue, Ling Hua, Anyu, Ling Huang, Daois yang mendominasi, orang buta tua, Sangguan Jin, dan bahkan Kaisar Binatang Tua. Tempat ini akan segera menjadi medan perang Kaisar. Kamu tidak dapat membantu. Sebelum Kaisar Dunia Bawah tiba, kamu harus mundur secepat mungkin. Lu Chen memandang orang-orang ini dan berbicara lagi. Kaisar ini adalah Kaisar 3 kali, dan kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Yi Huang, atau dia mungkin bisa membantu. Kaisar Binatang Tua itu berpikir sejenak, lalu berkata, terlebih lagi, Hades dan binatang masih bersekutu, atau Kaisar ini dapat berbicara dengan Hades mereka. Kekuatan pertempuran Kaisar berada di luar imajinasimu. Kecuali kamu juga seorang Kaisar, tidak ada gunanya menjadi 10 Kaisar. Lu Chen menggelengkan kepalanya, lalu menatap Kaisar Binatang Tua itu dan berkata, demi kamu mengambil inisiatif, keluhan lama antara kamu dan aku dapat dihapuskan, tetapi kamu harus mundur. Mingzu telah menjadi bencana bagi benua Yuanwu, dan itu bukan lagi iblismu.
Sekutu dari 3 klan Warcraft, mereka tidak akan lagi berbicara dengan Anda. Petik 2. Mata Kaisar Binatang Tua itu membelalak, tetapi dia tidak mempertanyakan kata-kata Lu Chen, dan dia tidak memaksa lagi. Saat ini, energi gelap di kejauhan semakin dekat, dan orang-orang dari klan Ming akan segera muncul. Wajah Lu Chen menjadi lebih serius, dan dia menunjuk ke Ming Yue dan yang lainnya, dan berkata tanpa ampun, tinggalkan semua, atau kalian semua akan menjadi beban. Nak, itu jelek sekali, aku tidak peduli padamu sebagai guru. Pria sejati yang mendominasi mendengus dengan marah, dan kemudian menyuruh orang tua buta itu dan yang lainnya pergi, agar tidak menimbulkan masalah bagi Lu Chen. Namun, masih ada 4 wanita yang belum berangkat, Waner, Ming Yue, Anyu dan Linghua. Lapangan esku. Begitu Linghua berbicara, dia disela oleh Lu Chen, tidak ada gunanya sama sekali, cepat pergi. Aku bisa. Ming Yue juga berbicara, tetapi langsung disela oleh Lu Chen, kamu tidak bisa. Tuan muda, apakah menjadi beban bagi saya untuk tetap tinggal? Waner bertanya. Ya, Lu Chen menjawab tanpa berpikir. Xiao Wan bukanlah beban, tapi Fei Long menyela, dan berkata lagi. Dia adalah kaisar pengobatan, seni suci teratai surgawi miliknya terlalu kuat, dapat menyembuhkan tubuh kaisar agung. Tidak apa-apa jika kamu ingin Waner tetap tinggal, tapi kamu harus menggunakan hidupmu untuk menjamin dia baik-baik saja, jika tidak, kamu tidak ingin mempertahankan Waner. Lu Chen berkata pada Fei Long, jika sesuatu terjadi pada Waner, maka aku pasti mati. Fat Dragon menepuk dadanya untuk meyakinkan. Kamu tidak bisa mati, jika kamu mati, semua orang akan tamat. Lu Chen menatap Fei Long dengan marah, mengangguk ke arah Waner terlebih dahulu, lalu melirik ketiga wanita lainnya, Waner tetap di sini, yang lain akan segera pergi, aku tidak ingin mengatakannya lagi. Justru karena jaminan Fei Long dan fakta bahwa Fei Long tidak bisa mati, Lu Chen dengan enggan membiarkan Waner tinggal. Ming Yue dan Linghua tidak berani berkata apa-apa lagi, dan Anyu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketiganya dengan cepat mundur ke Danau Yongchen. Setelah beberapa napas, sosok familiar muncul di kejauhan, itu adalah Nadir yang kuat. Orang kuat dari klan Ming memiliki aura yang menakutkan, tubuhnya penuh dengan prestise kaisar, dan ada mahkota kaisar halo terang di kepalanya. Itu adalah Kaisar Du. Segera, sekelompok pasukan lain muncul di belakang Kaisar Du, sekitar ribuan orang, semuanya adalah raja sejati klan Ming. Jelas bukan hal yang baik bagi semua elit klan Ming untuk keluar dan menemani Kaisar Du bergegas ke ladang Shuro kabut darah. Hahaha, saat Kaisar Du mengetahui tentang Lu Chen, dia tidak bisa menahan tawa liar. Lu Chen, aku sangat khawatir tidak akan bertemu denganmu, dan sekarang aku bisa meletakkan batu besar itu di dalamnya, hatiku. Hai, sudah lama tidak bertemu, kamu benar-benar membuktikan dirimu sebagai Kaisar Agung, aku harus mengucapkan selamat padamu hari ini. Lu Chen berkata sambil tersenyum ke arah Kaisar Du. Bagaimana kamu ingin memberi selamat? Kata Dudi sambil mencibir. Ada banyak cara untuk memberi selamat, seperti minum. Lu Chen tersenyum. Kaisar ini tidak minum alkohol. Dudi terus mencibir. Kamu salah paham. Aku minum anggurnya, tapi kamu minum mata air kuning. Lu Chen langsung membalas, sangat marah karena 7 lubang Dudi dipenuhi asap. Ini terakhir kali kamu menamparkan seseorang. Setelah hari ini, jika kamu ingin menamparkan seseorang, kamu hanya bisa masuk neraka. Kaisar Du tampak murung, menahan amarahnya, dan berkata, tidak ada anggur di jalan menuju Huangquan, tetapi air dari Huangquan tidak ada habisnya. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat minum sebanyak yang Anda mau. Kamu sangat bangga pada dirimu sendiri, aku tidak tahu siapa yang minum air Huangquan hari ini. Lu Chen melihat sekeliling Kaisar Du, dan berkata lagi, mengapa kamu sendirian, di mana Ming Li? Untuk membunuh kalian sekelompok semut, cukup memiliki Kaisar ini, mengapa kamu membutuhkan Ming Xi? Kaisar Du memandang naga gemuk di samping Lu Chen, matanya menunjukkan ekspresi dingin, bocah gendut, kamu sangat beruntung karena berhasil membuktikan Kaisar sebelum Kaisar ini tiba. Orang tua, kamu benar-benar tidak beruntung. Jika kamu datang lebih awal, aku tidak akan berhasil membuktikan Kaisar, dan aku tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan Lu Chen di sisinya, nyali Fei Long semakin gemuk, dan dia berani menyerang Kaisar Du. Kemarilah sekarang, mahkotaku telah terbentuk, dan aku bisa mengalahkanmu sampai kamu bahkan tidak mengenalimu. Percuma saja berani dengan lidahmu, kamu baru tahu setelah kamu bertarung.
Kaisar Du sangat percaya diri, dan dia sangat yakin akan mengalahkan Fei Long dan mencekik kaisar baru klan tersebut. Karena, dia selalu menjadi arogansi klan Ming yang tiada taraf, dengan bakat yang sangat tinggi dan kekuatan tempur yang kuat. Bahkan jika dia telah membuktikan Kaisar Agung, dia tetaplah Kaisar Agung yang kuat, dan rekan-rekannya jelas bukan lawannya. Dan bocah gendut ini, nafas Kaisar agak lemah, sepertinya bakatnya tidak tinggi, dan dia masih bisa membuktikan Kaisar. Saya tidak tahu apakah keadaan sudah stabil. Seberapa tinggi kekuatan tempurnya, saat dia bergerak nanti, bukankah dia baru saja menekan kepala bocah gemuk dan menggosokkannya ke tanah? Ini adalah pertempuran para Kaisar Agung. Kamu membawa begitu banyak antek ke sini, apakah kamu ingin mereka menjadi umpan meriam? Lu Chen bertanya, Kaisar Agung klan kami telah kembali, dan benua Yuanwu akan berada di bawah kendali klan Ming mulai sekarang. Kami di sini untuk mengambil alih segalanya. Kelompok klan Ming di belakang berhenti, dan Raja klan Ming yang super sejati menuju ke depan, dan masih memperlakukan Lu Chen seperti ini. Dia berkata, adapun pertempurannya, Kaisar Du akan mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya. Setelah kamu terselesaikan, ras asli benua Yuanwu tidak akan lagi kuat. Tuan dunia bawah, apa yang kamu bicarakan? Monster kami dan binatang buas adalah sekutu. Apakah kamu klan dunia bawah juga ingin membunuh kami? Dari sisi Danau Yongchen, terdengar suara penjaga Yaohe. Mulai hari ini dan seterusnya, Hades kita tidak lagi bersekutu dengan ras manapun, dan kita tidak lagi membutuhkan aliansi. Penguasa dunia bawah tertawa, dan berkata, semua ras asli di benua Yuanwu tidak akan diizinkan memiliki orang kuat di atas Raja Sejati, dan saya akan menjadi satu-satunya di masa depan. Oleh karena itu, setiap orang yang ada di dalamnya bidang kabut darah Shuro hari ini, semua harus mati. Orang Ming, selalu ada konspirasi, orang Ming ini sungguh jahat. Sebelumnya, kita tidak seharusnya bersekutu dengan Hades. Kita seharusnya menyatukan semua ras ratusan ribu tahun yang lalu untuk memberantas momok ini dalam satu gerakan. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Mereka telah mengintai sepanjang waktu. Sekarang bahkan Kaisar dunia bawah memilikinya, semua orang kuat dari semua ras di benua Yuanwu berada dalam bahaya. Mendengar ini, kerumunan di Danau Yongchen menjadi gelisah, semua orang diliputi kemarahan yang benar, dan semua orang menyesalinya. Sayang sudah terlambat untuk menyesal, aura Du sangat kuat, saya khawatir Fei Di akan kewalahan. Begitu Kaisar Gemuk tidak bisa mengalahkan Kaisar Transisi, semua orang di sini akan dihabisi, dan mereka semua akan naik ke surga dan kembali ke takhta mereka. Oke, apakah kamu sudah menyelesaikan omong kosongmu? Setelah selesai berbicara, giliran Kaisar yang berbicara. Bawa orang-orang ke samping, dan setelah Kaisar ini berurusan dengan pembangkit tenaga listrik dari semua ras, kamu dapat mengambil alih benua Yuanwu. Dudi melirik Mingzu dan berkata dengan tidak sabar. Mematuhi. Penguasa dunia bawah merespons dengan cepat, dan memimpin kerumunan menjauh dari tempat peristirahatan untuk menonton dari jauh. Aku akan membunuh semua raja sebenarnya dari klan Ming. Di sisi lain Danau Yongchen, Kaisar binatang tua hendak berkeliling dengan tenang, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa Kaisar Du melambaikan tangannya, dan mengirimkan pembatasan medan kekuatan kepada Raja Mingzu yang sebenarnya. Kaisar dari semua ras, jangan pernah berpikir untuk menyentuh rakyatku dari klan Ming. Pembatasan Kaisar ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu langgar. Kaisar Du mendengus, lalu berkata, juga, arena juga telah dilepaskan oleh Kaisar ini. Kamu bahkan tidak berpikir untuk menyelinap pergi, kamu tidak bisa keluar. Kamu harus tetap menjadi penonton dengan patuh dan menyaksikan Kaisar ini meledak Kaisar barumu dengan matamu sendiri. Dan kemudian tunggu sampai kepalanya bergerak. Petik 2. Aku tahu bahwa, ketika kamu orang tua datang, kamu pasti telah memblokir pintu keluar dari Blood Mist Surafield. Lu Chen juga mencibir, dan berkata lagi, tapi, apakah kamu yakin bisa mengunci semua orang sampai mati? Tentu saja, dengan kekuatan Kaisar ini, mengurungmu hanyalah masalah usaha. Sebenarnya, aku tidak menyangka kalian semua berada di ladang Shuro kabut darah. Kaisar ini benar-benar terkejut. Kaisar ini langsung menutup pintu dan memukuli anjing-anjing itu, dan memusnahkan semua pembangkit tenaga listrik dari semua rasmu, menghemat banyak waktu. Ngomong-ngomong, bocah gendut itu mungkin bisa melanggar batasan Kaisar, tapi bocah gendut itu tidak punya kesempatan untuk keluar dan melanggarnya. Bocah gendut itu yang akan mati lebih dulu.
Puas, Kaisar Du menatap Lu Chen lagi dan berkata, kamu yang kedua. Jangan bicara terlalu keras, ayo kita bicarakan setelah kamu bisa membunuh Kaisar gendutku. Lu Chen tersenyum, dan berkata, jika Ming Li juga membuktikan Kaisar dan kembali bersamamu, Fei Long mungkin tidak dapat menanganinya dengan 1 lawan 2. Tetapi jika hanya ada kamu, bahkan jika Fei Long tidak dapat mengalahkanmu, dia bisa masih mengalahkanmu. Bawalah sampai akhir zaman. Kalau begitu, coba lihat Kaisar ini, apa yang akan digunakan anak gendutmu untuk menggendongnya sampai dia tua. Dengan sekilas sosok Dudi, dia langsung bergegas menuju Fat Boy. Tutupi langit, naga gemuk berteriak keras, membuka penglihatannya, memegang 4 kuali dengan kedua tangan, dan menunjukkan keterampilan tempur pelindung langit. Dalam sekejap, naga gemuk menarik garis pertahanan setingkat Kaisar Agung, menutup semua ruang di sekitarnya, dan bahkan kekosongan pun membeku. Setelah itu, Fei Long membuang 2 kuali di tangannya, 1 untuk Lu Chen dan 1 lagi untuk Waner. Seorang kaisar yang baru dipromosikan, seorang kaisar, dan seorang raja yang sangat sejati ingin melawan kaisar ini. Benar-benar belalang sembah yang menghalangi mobil dan melampaui batas. Kaisar Du tertawa, dan ada juga penglihatan di belakangnya untuk menopang, lalu dia membuka tangannya yang besar dan menamparnya. Saat telapak tangan itu dipukul, bumi bergetar dan ruang angkasa hancur dalam radius 10.000 mil. Oh, pukul kuali dengan 1 telapak tangan, dan terdengar suara benturan yang mengguncang langit. Saat berikutnya, kekuatan telapak tangan runtuh dan kekuatan potnya hancur. Kekuatan dari 2 kaisar yang hancur tidak menghilang, tetapi terbentuk setelah pertempuran, bergulir ke segala arah. Gelombang kejut yang mengerikan mengamuk tinggi di atas langit, menghancurkan ruang yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan kehampaan yang tak ada habisnya. Lu Chen dan Waner masing-masing mendapat berkah dari perisai utama Fei Long, jadi mereka tidak terpengaruh setelah pertempuran. Dan meskipun kualinya tidak diledakkan, namun tetap bergetar, dan ada bekas tangan di bawah dasar kuali. Adapun naga gemuk, ia langsung memegang panci untuk menahan telapak tangan Dudi, dan setelah menahan banyak kekuatan telapak tangan, seutas darah sudah mengalir dari sudut mulutnya. Perbandingan yang luar biasa, kekuatan lelaki tua ini sangat kuat. Dia bisa menghancurkan kekuatan potku dan bahkan melukaiku. Sialan, Fei Long menelan seteguk Nixue, dan bergumam sambil mengumpat di mulutnya. Untungnya, lelaki tua itu hanya memiliki kaisar dunia bawah, jika ada yang lain, aku tidak tahu bagaimana cara berdiri. Saat berbicara, vitalitas agung ditransmisikan, langsung ke tubuh Fei Long, dan langsung menyembuhkan luka dalam Fei Long sepenuhnya. Untungnya, saya memiliki dokter hebat di belakang saya, dan saya bisa melawan pria itu Dudi untuk waktu yang lama. Fei Long sangat gembira, hadapi musuh dengan serius, jangan pengecut, jangan mengomel. Kata Lu Chen, sayang sekali, potku hanya setingkat kekaisaran, jika ada pot kekaisaran, haha. Kata naga gemuk sambil menghela nafas. Aku punya banyak pelet kaisar binatang tingkat tinggi dari alat tempa kaisar. Lu Chen melihat ke arah Fei Long, dan berkata dengan marah, tetapi kamu tidak punya banyak waktu untuk melemparkan pot kaisar sekarang, kamu harus terus bertarung dengan Dudi di pundakmu, dan tunda waktu sebanyak mungkin. Apa gunanya menunda waktu, kita tidak memiliki bala bantuan yang lebih kuat. Kata Fei Long, memiliki. Setelah Lu Chen mengucapkan kata seperti itu, dia tidak berkata apa-apa lagi. Bala bantuan yang lebih kuat telah muncul di benua Yuanwu, tapi mereka masih jauh di tanah rusak. Saya tidak tahu apakah Kaisar Feng Yao telah merawat ketiga kaisar dunia bawah. Hanya saja Kaisar Feng Yao berada di wilayah asal utara, dan jaraknya terlalu jauh, jadi saya khawatir dia tidak mengetahui situasi di sini. Terlebih lagi, jalan keluar dari Blood Mist Surafield dilarang lagi oleh Kaisar Du, dan sekarang dia bahkan tidak bisa terbang dengan kesadaran spiritualnya, dan dia tidak dapat menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menemukan Kaisar Feng Yao. Tapi ini bukan masalah bagi Lu Chen. Lu Chen punya sarana, selama dia ingin keluar, dia bisa melakukannya sekarang. Bagaimanapun, dia harus menggunakan cara untuk keluar, dan Lu Chen tidak terburu-buru. Karena, Lu Chen ingin melihat level kekuatan tempur Dudi yang telah dicapai. Juga, sebelum pergi, Lu Chen ingin menebas Kaisar Du dengan kejam. Kakak bilang bala bantuannya, mungkinkah? Mata Fei Long berbinar, dan dia menebak siapa bala bantuan itu. Jika ada seseorang yang lebih kuat untuk membantu, itu pasti Kaisar Feng Yao.
Dia adalah orang kepercayaan Lu Chen yang paling terpercaya, dan Lu Chen secara alami akan memberitahunya tentang kebangkitan Kaisar Feng Yao. Jadi, aku akan pergi menyelamatkan para prajurit sebentar lagi, dan kamu harus membawa mereka sampai aku kembali. Perintah Lu Chen, jernih. Fei Long sangat gembira. Di sisi lain, Kaisar Du sedang menggosok telapak tangannya yang sakit, dan menatap keempat kuali Fei Long dengan tidak percaya. Fat Dragon adalah tukang reparasi perisai. Sungguh mengejutkan bahwa ada talenta yang tidak populer. 4 perisai utama ternyata adalah 4 pot penyu, sungguh berantakan. Dudi mengerutkan kening, merasa sedikit rumit. Bocah gendut baru saja selesai menjadi kaisar, wilayah kekuasaannya belum terkonsolidasi, kekuatannya tidak stabil, dan kekuatan tempurnya lebih rendah darinya. Masalahnya adalah dengan perisai yang memperbaiki Kaisar Zhengdi, pertahanannya akan menjadi sangat kuat. Selama bocah gendut itu terus bertahan dan tidak menyerang, akan sangat sulit untuk dilawan. Idiot, pot kura-kura adalah pertahanan tertinggi. Fei Long tertawa, dan berbalik seperti ini. Kalau begitu Kaisar bergantung pada pot kura-kuramu, berapa lama kamu bisa membawa Kaisar? Dudi mendengus, mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan menepuk Fei Long lagi. 5 naga bertarung. Pada saat itu, Lu Chen tiba-tiba memanggil tubuh petarungnya, mengangkat pisau Kaisar, dan menunggu saat Kaisar Du memukul kuali, mengarahkannya ke pergelangan tangan Kaisar Du, dan menebasnya. Ledakan, bilahnya menebas pergelangan tangan, dan terjadilah ledakan yang menghancurkan langit. Pisau itu, dengan seluruh kekuatannya, mengerahkan kekuatan terbesar Zanba. Sangat disayangkan lawannya adalah tubuh seorang Kaisar Agung, dan Zanba tidak dapat membunuh Kaisar. Kekuatan pedangnya hancur di pergelangan tangan. Sialan, kamu berani membunuh Kaisar ini, dan Kaisar ini menyuruhmu menghancurkan orang dengan pedang. Kaisar Du sangat marah, membalikkan telapak tangannya, meraih pedangnya, dan meremasnya dengan kuat. Klik, bilahnya hanya meledak 1 kali, tapi tidak patah. Ini, pisau Kaisar. Kaisar Du terkejut sesaat, dan segera mengerti. Hanya senjata kekaisaran yang dapat menahan serangannya tanpa patah. Terlebih lagi, reaksinya sangat cepat, dia tidak bisa menghancurkan Emperor Knife, jadi dia mengayunkan kekuatannya di sepanjang Emperor Knife, mencoba menghancurkan Lu Chen hingga berkeping-keping. Sayang sekali Lu Chen memiliki perisai kaisar di tubuhnya, jadi dia bisa mengambil inisiatif untuk bertahan. Kekuatan Kaisar Agungnya bergetar, dan bukannya memukul dengan seluruh kekuatannya, dia malah dilawan oleh kuali di tubuh Lu Chen. Pertahanan perisai Kaisar Sil tidak bisa menyelamatkanmu. Terlepas dari segalanya, Kaisar Du langsung menamparkan Lu Chen dengan telapak tangan lainnya. Dengan telapak tangan ini, dia mencoba yang terbaik untuk membunuh Lu Chen bahkan melalui perisai. Lu Chen bukanlah seorang kaisar yang hebat, bahkan bukan seorang kaisar, mampukah dia membayar sisa pertahanannya setelah perisainya habis? Kaisar Du, sampai jumpa lagi. Tanpa diduga, Lu Chen tiba-tiba tersenyum aneh, menghancurkan jimat giok di tangannya, dan segera menghilang. Oleh karena itu, Kaisar Du memberikan telapak tangan dengan seluruh kekuatannya, dan akhirnya merasa kesepian. Sial, ternyata jimat Kaisar yang diteleportasi. Pada saat itu, Kaisar Du sangat marah hingga dia setengah mati, tetapi dia membayar mahal karena perhatiannya teralihkan. Ledakan. Sebuah kuali ditamparkan ke tubuh Dudi, langsung meratakan punggung Dudi, dan membuat Dudi terbang ribuan mil jauhnya. Itu serangan balik Fat Dragon. Sayangnya ranah Fei Long tidak stabil, kekuatannya tidak tinggi, dan serangan baliknya lemah. Jika perisai berat itu jatuh, Kaisar Du mungkin akan hancur berkeping-keping. Bocah gendut, beraninya kamu melawan. Jika aku tidak membunuhmu, nama keluargaku bukan Du. Dudi menarik napas dalam-dalam, menggunakan kekuatan Kaisar Agung, dan memulihkan punggungnya yang rata. Kaisar memiliki kemampuan penyembuhan diri, meski tidak sekuat kemampuan penyembuhan dokter, namun pemulihan luka umum masih bisa dilakukan. Setelah itu, Kaisar Du terbang kembali dan terus menyerang Fei Long. Dan jimat Kaisar itulah yang dihancurkan Lu Chen. Itu adalah jimat Kaisar yang baru saja kudapat dari keluarga Simen. Hanya saja, sebelum diambil alih dan dihangatkan, langsung digunakan. Justru karena jimat Kaisar di tangannya, Lu Chen memiliki sarana untuk meninggalkan ladang kabut darah Shuro, dan dia berani membunuh Kaisar Dudu untuk bersenang-senang sebelum pergi. Jarak teleportasi Kaisar Talisman sangat jauh, setidaknya ratusan juta mil.
Ladang Shuro kabut darah hanyalah tempat yang relatif kecil, tetapi memiliki radius beberapa miliar mil, yang tidak cukup untuk jarak transmisi jimat kaisar. Segera setelah jimat kaisar ditransmisikan, itu akan dikirim langsung dari lapangan Sura kabut darah, tanpa melalui batasan yang diberlakukan oleh Kaisar Duan. Ketika transmisi selesai, Lu Chen Dingqing melihatnya, dan tidak bisa tidak mengubah wajahnya. Tempat ini ternyata, ini adalah dunia es dan salju. Ini juga merupakan daerah dingin yang paling pahit. Ada gletser yang runtuh di mana-mana. Ada puncak salju yang pecah di mana-mana. Ini adalah titik rusaknya. Jimat kaisar ini lebih sesat dari jimat kaisar sebelumnya, dan jarak pengirimannya, saya tidak tahu berapa ratus juta mil, itu benar-benar mengirim Lu Chen kembali ke tanah rusak. Titik teleportasi kaisar talisman adalah acak, jadi Lu Chen, yang dikirim dari tanah rusak, dapat dikirim kembali ke tanah rusak dengan cara ini. Saya benar-benar tidak tahu apakah keberuntungan Lu Chen baik atau buruk. Tentu saja, menemukan Kaisar Feng Yao secara langsung akan menghemat banyak waktu pencarian Anda, dan Anda akan sangat beruntung. Namun, lokasi di mana Lu Chen diteleportasi disebut kolam naga dan sarang harimau, dan wajahnya sangat hitam sehingga tidak ada yang memilikinya. Karena, di sini, pertempurannya sengit, akibat dari pertempuran yang mengerikan itu tidak ada habisnya. Gunung dan sungai runtuh di mana-mana, dan bumi hancur di mana-mana. Dan Lu Chen tidak memihak, dan kebetulan muncul di medan perang Kaisar Agung di tanah rusak. Dari satu medan perang Kaisar Agung ke medan perang Kaisar Agung lainnya, tidak bisakah wajahnya menjadi hitam? Untungnya, Lu Chen masih memiliki perisai tingkat Kaisar di tubuhnya, jika tidak, setelah pertempuran mengerikan yang tak ada habisnya, bahkan jika dia tidak mati, kulitnya akan terkelupas. Kecepatan transmisi jimat kaisar sangat cepat, dan kuali yang diberkati oleh Fei Long kepada Lu Chen juga berteleportasi. Keterampilan tempur Fei Long yang menyelimuti langit telah terputus, tetapi kekuatan pertahanan kuat yang melekat pada kuali tidak segera hilang, dan masih mempertahankan efek jangka pendek. Tapi alasan utama perubahan wajah Lu Chen bukanlah karena dia kembali ke tanah rusak, tapi Kaisar dunia bawah jatuh dari jarak ribuan mil, terbang langsung ke arahnya. Setelah Lu Chen Dingqing melihatnya, dia menyadari bahwa Kaisar dunia bawah tidak terbang secara normal, tetapi terbang ke samping. Kaisar dunia bawah memiliki tubuh yang dimutilasi, tubuh bagian bawahnya hancur, dan lengan kiri atasnya hilang, hanya menyisakan lengan kanannya, yang ternyata terhempas hidup-hidup. Apalagi bukan berarti sahabat tidak bisa berkumpul, dan saat sahabat berkumpul, jalannya selalu sempit. Karena, Kaisar dunia bawah itulah yang dipenggal oleh Lu Chen, tapi tidak bisa membunuh Lu Chen. Pada saat ini, tubuh fisik Kaisar dunia bawah terluka parah, sembuh perlahan, tidak ada penglihatan, napasnya lemah, dan prestise Kaisar memudar. Hai, kita bertemu lagi. Lu Chen menyaksikan mahkota Kaisar berkedip-kedip di kepala Kaisar dunia bawah, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia segera mengangkat pisau Kaisar dan mengarahkannya ke lawan. Mahkotanya berkedip-kedip, menandakan bahwa kekuatan lawan menurun dengan cepat, dan tubuh Kaisar berada dalam keadaan tidak stabil. Di Mianming, tubuh Kaisar Agung. Mahkota Kaisar yang dihancurkan, bukan tubuh Kaisar. Asalkan Dimian padam dan lawan ditebas, hehe. Semut, itu kamu lagi. Kaisar dunia bawah juga melihat Lu Chen dikelilingi oleh 5 naga, dan langsung marah. Menyeret tubuhnya yang lumpuh, dia mengangkat lengan terakhirnya, menepuknya dengan telapak tangannya, dan mengunci Lu Chen. Aku sudah bilang padamu untuk melarikan diri sebelumnya, tapi kamu mengirimkannya ke pintu atas inisiatifmu sendiri. Jika kamu tidak mati, tidak ada alasan untuk surga. Pedang ke-8 dari menebas surga. Mata Lu Chen seperti kilat, dan dia melihat momen ketika mahkota lawan padam, dan dia menggunakan keterampilan tempurnya untuk menebasnya. Ledakan, bilahnya menebas telapak tangan, dan terdengar suara keras, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Kaisar dunia bawah itu memiliki tubuh yang dimutilasi, tidak memiliki penglihatan, dan kekuatannya sangat lemah. Selain itu, pada saat pertempuran, mahkota Kaisar kebetulan padam. Jika dia bukan tubuh Kaisar, bagaimana dia bisa menahan kekuatan maksimal Zanba? Pada saat itu, kekuatan bilahnya menembus kekuatan telapak tangan, ujung bilahnya menembus telapak tangan, dan lengannya hancur. Dengan sisa kekuatan bilahnya, ia sangat kuat, terus menebas, dan mengunci lawan. Pada saat itu, Kaisar dunia bawah terluka dan terluka, kondisinya jatuh ke bawah, kepalanya dimahkotai,
dan dia ditakdirkan untuk tidak bisa bersinar seketika. Monster macam apa kamu, seorang raja sejati yang sebenarnya mengunci kaisar? Kaisar dunia bawah ketakutan, tapi dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat sisa tubuhnya dipotong dan diledakkan. Kamu bukan raja sejati yang biasa, kamu adalah raja sejati yang sesat. Kaisar ini menyesalinya. Jika saya tahu kekuatan tempur Anda begitu menyimpang, saya tidak akan terbang ke sini. Feng Yao perempuan jalang itu, jika dia tidak memutilasi tubuh kaisar, bagaimana kaisar bisa dimanfaatkan olehmu? Pedang bocahmu bagus, bisa menebas semua kaisar, tapi tidak bisa memotong tubuh kaisar. Roh primordial melarikan diri dan berteriak dengan menyesal sambil terbang tinggi ke langit. Kamu adalah kaisar agung kedua yang kupenggal kepalanya, dan juga kaisar kedua yang tidak beruntung. Lu Chen tersenyum tipis, melebarkan mulutnya, dan langsung meraih jiwa kaisar dunia bawah. Kaisar ini tidak akan mati dengan damai di matanya. Roh primordial kaisar dunia bawah meraung dengan enggan, tetapi dihancurkan oleh Lu Chen di tengah jeritan. Gemuruh. Terdengar suara gemuruh pelan dari langit. Mahkota kekaisaran yang besar muncul, lalu hancur, dan kemudian runtuh. Seorang kaisar agung telah jatuh. Siapa yang membunuh rakyat kita? Feng Yao mendapat bantuan. Kedua kaisar dunia bawah yang bertarung dengan kaisar Feng Yao terkejut ketika mereka menemukan mahkota kaisar yang jatuh di langit, dan mau tidak mau melihat siapa yang membunuh kaki tangan mereka. Hasilnya, mereka melihat raja super sejati yang mirip semut, yang merupakan anak manusia yang melarikan diri sebelumnya. Bisakah dia membunuh kaisar? Mustahil. Pada saat itu, kedua kaisar dunia bawah tercengang, tidak dapat mempercayai fakta saat ini. Mati. Pada saat kedua kaisar dunia bawah terganggu, ujung pedang super panjang mengambil kesempatan untuk menyerang, dan mengenai kepala salah satu kaisar dunia bawah. Ledakan. Kepala itu langsung dipenggal seperti semangka, dan tubuhnya mati. Mayat tanpa kepala terjatuh. Roh primordial lolos dan terbang langsung ke langit. Angkat kepala tinggi-tinggi. Burung Phoenix 9 hari mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak dengan marah, dan api Phoenix keluar dari mulutnya, langsung naik ke langit, dan membakar roh primordial. Tidak, roh primordial itu menjerit, dan langsung menghilang menjadi abu. Bergemuruh. Di atas langit, mahkota hancur lainnya muncul, jatuh seperti tanah longsor. Kaisar hebat lainnya telah jatuh. Pelacur Feng Yao, bunuh aku beberapa kaisar dunia bawah, dan aku, klan dunia bawah, akan bersumpah melawanmu. Kaisar dunia bawah terakhir panik, mengetahui bahwa dia sendiri bukan tandingan Feng Yao, dia segera berbalik dan melarikan diri, terbang ribuan mil dalam sekejap, masih mengutuk. Namun, kecepatan terbang Phoenix 9 surga bahkan lebih cepat, dan ia mengejar Kaisar Feng Yao dengan punggungnya, dan menyusul Kaisar Hades yang melarikan diri dalam sekejap. Angkat kepala tinggi-tinggi, Phoenix 9 surga membuka mulutnya dan memuntahkan awan api Phoenix, membakar Kaisar dunia bawah menjadi bola api. Meskipun api Phoenix kuat dan dapat mencairkan gletser, namun hanya menimbulkan sedikit kerusakan pada Kaisar Hades. Bis, lihat senjatanya. Tentu saja, Kaisar dunia bawah tidak akan menunggu untuk mati, jadi dia mengangkat tombaknya dengan kuat dan menikam Phoenix 9 surga. Memotong. Pada saat ini, Kaisar Feng Yao berteriak dingin, mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan mengunci Kaisar dunia bawah. Pada saat itu, ujung pedang itu secepat kilat, dan sebelum tombak itu menembus Jiutian Phoenix, ia memotong lawannya menjadi dua. Tubuh Kaisar dunia bawah dipotong, dan tombak yang menyerang Jiutian Phoenix terputus, bagian bawah tubuhnya terpisah dari tubuhnya dan jatuh dari udara. Bertarung denganmu. Kaisar dunia bawah tahu bahwa dia akan mati, jadi dia menopang bagian atas tubuhnya, memutar kepala tombak, dan menikam Kaisar Feng Yao dengan lurus.